Negeri 42 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ardiansah selaku pemateri kita yang akan melaksanakan diseminasi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 42 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada acara diseminasi budaya positif di sekolah pada SMP Negeri 42 Semarang oleh Bapak Ardiansah SPDGR pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 BPGP Provinsi Jawa Tengah. Saya akan membacakan untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Guru Penggerak, yang keempat sambutan Kepala SMP Negeri 42 Semarang, yang kelima acara inti, yang keenam diskusi, dan yang ketujuh adalah penutup. Marilah kita semua membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Guru Penggerak. Kepada hadirin dipersilakan berdiri.
Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 42 Semarang kepada Bapak Joko Santoso SPDMI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardi selaku calon guru penggerak angkatan berapa Pak Ardi? Angkatan 9. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta pendidik SMP 42 Semarang yang dirahmati Allah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmatnya sehingga agenda Pak Abdi pada sore hari ini bisa dilaksanakan. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan ini dan kita bersyukur ya ada guru-guru kita yang bergabung dalam guru penggerak. Itu merupakan suatu berkah dan suatu karunia yang harus saya syukuri ya. Karena untuk bisa masuk program ini tidak mudah dan Pak Abi menjalaninya tidak serampangan, artinya betul-betul menjalani ini secara profesional dan tertata sehingga ini praktek-praktek baiknya nanti harapannya bisa saya manfaatkan juga untuk diimplementasikannya di SMP 42. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru penggerak yang pada saat ini akan diimplementasikan Pak Abdi untuk masuki pendampingan ketiga. Di sini materinya adalah budaya positif. Ini ada suatu kegiatan yang sudah kita laksanakan dan dengan adanya diseminasi ini akan memberikan penguatan ya. Semoga saja kegiatan yang pembiasaan yang sudah terlaksana di SMP 42 ini semakin memberikan muatan-muatan yang betul-betul untuk memerdekakan anak-anak kita ya. Dengan kurikulum yang merdeka ini semoga apa-apa yang kita lakukan ini, kita rancang ini betul-betul untuk siswa ya, sehingga budaya positif ini kalau bisa terimplementasi betul-betul akan menjadikan sekolah kita sekolah yang berkarakter ya. Kalau lihat Mars tadi isinya sangat dalam sekali ya. Semoga saja guru-guru penggerak yang masih levelnya calon guru penggerak betul-betul bisa mendalami proses untuk menjadi guru penggerak ini dan akhirnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Karena akan calon guru penggerak itu kan selain guru penggerak nanti ada tahapan-tahapan yang bisa dilalui ya. Ada uji kompetensi, di mana dengan uji kompetensi yang dilalui nanti akan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan kelayakan untuk menjadi pemimpin ya. Kalau guru kan arahnya ke kepala sekolah atau pengawas. Saya berdoa dan berharap kegiatan guru penggerak ini betul-betul dijalani dengan sungguh-sungguh sehingga meresap dalam sanubari dan syukur banyak praktek baik nanti yang bisa dihasilkan. Syukur ada apresiasi dan masuk PMM itu merupakan suatu prestasi. Sehingga sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Abdi, selamat berdiseminasi. Semoga menjadi satu capaian yang akan membawa Pak Abdi nanti ke titik-titik yang saya harapkan ya. Saya kan punya harapan lihat guru saya, oh ini pas
pasti akan mencapai titik ini dilihat dari capaiannya, kesungguhannya ini. Itu yang bisa saya apresiasi, saya sampaikan di sambutan ini. Dan saya akan belajar berpantun ya. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa membeli opak. Tahu ya opak ya? Mari kita senantiasa selalu dukung semua aktivitas guru penggerak. Terima kasih untuk perhatiannya, semangat dan selalu berkreasi ya, inovasinya untuk guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Joko. Berikutnya, acara inti pada kegiatan kita siang hari ini ya, yang kita nantikan pada diseminasi budaya positif modul 1.4. Mari kita sambut Bapak Ardiansah SPDGR. Monggo waktu sepenuhnya untuk Bapak. Terima kasih pada Bu Nurul selaku pembawa acara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 42 Semarang, Bapak Joko Santoso SPDMM, Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 42 Semarang yang senantiasa saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat belajar bersama, berkumpul di satu majelis yang mulia ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum jauh kita berdiskusi ke depan, mohon izin karena saya itu orangnya pendek ya, semampai begitu, maka izinkan saya untuk berdiri begitu Pak Ibu. Mohon izin Pak Joko. Ya. Dan pastinya nanti saya tidak akan berdiam tepat di sini. Karena apa? Saya itu sangat bergerak. Seperti semboyannya guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Nanti harapannya Bapak Ibu semua bisa tergerak dengan apa yang saya gerakkan, gitu ya. Ya, ciri khasnya juga guru tari kan banyak geraknya begitu. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya terkait dengan materi apa yang akan kita diskusikan hari ini terkait dengan budaya positif, tetapi kok gambarnya malah Masjid Agung Semarang, bukan gambarnya putra-putri kita dan bukan gambarnya kami ulangi, kenapa kok ada korelasinya nggak sih antara budaya positif dengan gambar? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Apa? Moderasi beragama. Moderasi beragama. Aktivis keagamaan mesti ini ya di rumahnya ini. Ada lagi? Moderasi beragama. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada jawaban yang salah. Karena saya tidak akan bisa menyalahkan sebuah pendapat. Karena pendapat itu adalah sesuatu yang keluar dari buah pemikiran, sedangkan buah pemikiran adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tidak akan pernah saya salahkan. Tapi tepat apa tidaknya perlu kita pecahkan bersama, kan begitu ya teman-teman. Ya, monggo. Mencoba menjawab ya Pak Ardi. Itu kan gambarnya adalah masjid. Masjid itu menurut saya adalah suatu tempat yang gambarnya itu adalah positif karena di situ kita melakukan aktivitas positif di situ yaitu beribadah. Jadi mungkin korelasinya adalah masjid adalah sebagai suatu tempat untuk melakukan hal-hal yang positif. Tepuk tangan untuk dua jawaban yang luar biasa ya. Ada lagi Pak Joko mungkin? Ya sebetulnya inspirasinya ya emang masjid itu kan sebagai
majelis ya, tempat kita untuk merenung, apa ya, pokoknya ya kita memasrahkan semuanya itu betul-betul fokus pada yang punya kuasa gitu ya, sehingga itu betul-betul menggambarkan energi positif gitu ya. Nah, untuk budaya itu kan butuh suatu energi ya, untuk bisa berbudaya itu butuh energi. Saya mengambil sisi energi positifnya aja gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid pasti kita harus memiliki energi positif. Nah gitu, betul nggak ya? Kalau tadi tepuk tangannya 2 juta orang, sekarang 4 juta orang ya. Baik. Ya, semua jawaban tepat, semua jawaban betul, semua jawaban bisa diamini dengan baik. Kalau saya mendesain sebuah tampilan ini itu tidak sembarang mendesainnya, karena ada yang namanya semiotik, ilmu tanda. Kita melihat dari namanya posisi penulisan, ya. Posisi penulisan. Di sini budaya positifnya berada di sebelah sini, sedangkan simbolnya ada di sebelah kiri dari tampilan ya. Kemudian bingkai dari CGP angkatan ke-9 ini kita buat meruncing. Arahnya apa Bapak Ibu? Bahwa sebuah budaya positif, kemudian pendidikan guru penggerak nantinya akan mengarah kepada sebuah kebaikan yang bersumber dari Tuhan atau Allah. Karena saya umat muslim, saya Islam, maka simbolnya adalah dengan moderasi beragamanya adalah masjid, tempat ibadahnya. Itulah. Kemudian bagaimana untuk menuju ke sini? Ada 2 jalan Bapak Ibu, dengan Al-Quran dan hadis. Karena ini adalah sebuah dunia. Itu simbol dari atau semiotik dari gambar yang saya buat begitu. Ya, itu hanya baru sebuah simbol. Kemudian selanjutnya adalah pokok diskusi kita hari ini adalah ada 6 Bapak Ibu. 6 itu sebenarnya rangkaian dari sebuah budaya positif. Budaya positif itu tanpa sadar sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita. Sehari-hari kita sudah melaksanakan itu. Tinggal bagaimana, mana sih yang termasuk dalam perubahan paradigma belajar, kemudian terkait disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia itu apa saja, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan bagaimana cara membuat sebuah segitiga restitusi. Siap Bapak Ibu kita diskusi ya? Ya. Barangkali nanti ada sesuatu yang disampaikan, sampaikan saja dengan mengangkat tangan. Monggo bisa dirahapi Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita ke materi yang pertama terkait dengan paradigma belajar. Ya. Dulu belajar adalah menuntut ilmu, ya Pak tidak? Saat kita menjadi siswa, ya. Dan belajar itu harus pintar, ya tidak? Kalau nggak pintar, nggak dapat ranking Bapak Ibu, kata dia pasti dinamakan tidak berhasil atau ya maaf gagal. Nah, bahkan termemori dalam diri saya, ini bodoh, gitu ya. Bahkan sekarang sudah tidak boleh kata-kata bodoh. Bahkan tidak pintar pun tidak boleh. Poin penting dalam sebuah paradigma belajar adalah satu perubahan pola pikir yang memandang murid, ya, bahwa setiap murid pasti mempunyai keunikan dan perbedaan yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, satu murid ke murid lain. Si A mungkin pintar di bahasa Indonesia tapi dia tidak menguasai di bidang seni, kan seperti itu. Jadi setiap murid itu punya kekhasan dan perlu kita pandang pola pikirnya. Ini bukan tuntutan ya, arahan kurikulum merdeka itu seperti itu. Kemudian dalam paradigma belajar sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi, berbeda, perlakuan berbeda, proses berbeda, memberdayakan untuk hasil yang berbeda, bahkan konten atau materi-materi pembelajaran itu yang berbeda untuk peserta didik kita atau murid-murid kita. Bahkan dalam satu kelas pun kita harus tidak boleh memperlakukan itu sama dalam setiap individu di dalam kelas. Bisa jadi si A, sekali lagi, belajarnya bisa saja dengan mendengarkan itu lebih mudah. Kemudian si B dengan praktek langsung. Si C dengan apa? Dengan dia itu audio visual misalkan. Dia lebih banyak mendengarkan dan menyaksikan. Begitu. Jadi kita tidak bisa memperlakukan sama, sehingga di dalam kurikulum 2013 sudah tidak ada lagi sebuah peringkat dalam
sebuah prestasi belajar, sehingga dikuatkan lagi dalam kurikulum Merdeka ini. Tidak ada lagi peringkat, adanya adalah ketuntasan setiap kompetensi yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian di dalam paradigma belajar untuk berdiferensiasi pasti mengikat yang namanya kolaborasi. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin Bapak Ibu berjalan sendiri. Adanya saya menyampaikan materi diskusi kali ini, saya bisa berdiskusi kalau ada lawan diskusi. Kita sebagai guru tidak mungkin disebut guru kalau tidak ada murid. Dosen tidak mungkin tidak dinamakan dosen kalau tidak punya mahasiswa. Sama kan? Ya. Saya dianggap seorang suami kalau punya istri, kan begitu, ya enggak? Iya. Termasuk Pak Joko dianggap kepala sekolah kalau punya guru dan punya sekolah. Punya guru gak punya sekolah masih mending. Punya sekolah, gak punya sekolah tapi punya guru, sama saja kan, harus itu melengkapi dua-duanya gitu. Jadi memang paradigma belajar yang baru ini memang harus mengikat dari A dan B, kemudian mengunci di kolaborasi. Siap berkolaborasi Bapak Ibu? Siap. Siap ya? Ya siap, karena kalau kita tidak kolaborasi, saya yakin, hakul yakin, dari dasar moderasi beragama tadi tidak akan bisa berjalan. Malah ada ungkapan, opo yo meh mati gotong dewe. Kan tidak, ya kan? Kalau meninggal nggak mungkin menguburkan diri sendiri kan? Nah, namanya bunuh diri, karena memendam dirinya sendiri. Gitu. Kemudian dalam sebuah paradigma belajar kita mengenal sebuah teori kontrol. Menurut William Glasser, bahwa ada beberapa yang harus diluruskan Bapak Ibu terkait konsepsi makna kontrol. Kontrol itu apa? Pengendalian atau mengendalikan, ada lagi? Mengatur, ada lagi? Ini ternyata dari yang kemarin, yang selama ini kita pahami, itu ternyata ada yang harus diluruskan. Terkait apa? Bagaimana peran seorang guru di dalam pembelajaran itu mengontrol aktivitas pembelajaran. Yang kita kenal pertama kali adalah ini, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika murid itu tidak mau. Makanya ada stempel cah beler, cah bleto, balelo, cah angel kandani, ya enggak? Iya kan? Karena apa? Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid karena murid itu tidak ada inisiatif untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu yang konsep pertama. Yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di dalam poin yang kedua ini biasanya berbentuk bujukan. Guru itu agak sedikit memelas. Ayolah, Jono, jangan seperti itu. Gak kasihan tuh sama ini. Gak kasihan tuh sama ibumu yang sudah. Iya kan? Nah itu sebenarnya itu kurang pas ya, karena kalau sebuah penguatan positif efektif, dia memang nantinya akan terjadi perubahan, tetapi akan menjadi sebuah ketergantungan. Tatkala apa yang menjadi gantungannya itu lepas, maka dia tidak akan bisa berdiri kokoh. Kemudian yang ketiga adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Iya tidak? Kalau yang anti kritik itu pasti akan menganggap bahwa kritikan itu melemahkan. Ya, makanya sekarang sedang rame-ramenya ada ungkapan ke pemerintah yang anti kritik, organisasi yang anti kritik, pimpinan yang anti kritik. Sebenarnya bukan itu. Bagaimana caranya mengemas sebuah kritikan itu sebagai sebuah masukan yang mendukung, motivasi begitu ya. Kemudian ini, orang dewasa memiliki hak untuk bermakna. Ini yang masih terjadi Bapak Ibu. Senioritas, bukan seniorita ya. Itu nanti joget nanti dulu. Senang hari Jumat besok seniorita ya. Instrukturnya Bu Erni besok. Ya. Orang dewasa memiliki hak untuk bermakna apa? Memaksa apa? Pengen dengerin aku. Kamu harus percaya. Pengalaman sudah banyak, padahal pengalamannya belum tentu sesuai dengan keadaan pada masa sekarang. Iya kan? Iya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang disampaikan. Barangkali ada masukan atau ada pemahaman lain. Ayo kita share Bapak Ibu.
Namanya diskusi kalau tidak dua arah berarti bukan diskusi. Ada Bapak Ibu? Hadiahnya nanti akan saya kasih tiket umroh. Ya. Ketemu di Mekah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan dalam sebuah paradigma belajar. Sehingga kalau kita punya visi-misi kan ada tujuan ya. Ini visi, ini misi, arahnya ke tujuan. Kayak apa tadi Bapak Ibu? Kayak ini Bapak Ibu. Dalam sebuah budaya positif, pendidikan ini arahnya adalah jalan untuk menjebak ke kebajikan. Ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan dalam nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan itu diyakini seseorang untuk memotivasi intrinsiknya sehingga paradigma yang tadi yang ini gugur. Dengan cara apa? Kita tidak bisa memaksa si A, si B, si C untuk mengikuti nasihat kita. Tidak bisa. Bahkan kita tidak bisa memaksakan si A, si B, si C untuk mengikuti pembelajaran kita dengan cara kita. Karena apa? Kalau sekali dia tidak suka, maka materi tidak akan masuk. Maka yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsiknya, yaitu apa? Niat untuk berubah dalam diri. Makanya kita kembalikan tadi betul sekali yang disampaikan Pak Kepala Sekolah bahwa mendengarkan masnya itu menggetarkan. Karena apa? Tujuannya itu luar biasa. Tapi diawali apa? Semboyannya tergerak, bergerak, baru menggerakkan. Dia itu tergerak oleh hatinya sendiri dulu, baru dia bergerak. Setelah bergerak, harapannya bisa menggerakkan. Sama Bapak Ibu, di dalam sebuah nilai kebajikan yang universal ini didasari oleh motivasi diri untuk dia bergerak. Dia bergerak, dia sadar atas apa kesalahannya, apa kemauannya, sehingga dia bergerak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Misalkan nih, tadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dikandani juga enak. Pada saat dia bersalah, dia akan sadar diri sendirinya tanpa gurunya itu wow begitu. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Yang kita bangun adalah mindsetnya adalah dirinya sendiri, diri anak itu sendiri. Kita korek akan bagaimana putra putri kita itu untuk bisa sadar dengan apa yang dia lakukan. Kemudian, nah, goal pointnya dalam sebuah teori kontrol tadi dalam nilai kebajikan universal, kebajikan ya bukan kebijakan. Kebajikan universal adalah satu integral dengan profil pelajar Pancasila. Ternyata Bapak Ibu, foundernya yang menyetuskan kurikulum merdeka luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Semua mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen? 6 elemen. Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Di sini ternyata punya arahan yang berbeda terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ada yang terkait akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, bahkan kepada alam, kemudian akhlak untuk bernegara. Sudah sedikitkan sampai ke nanti dialusnya begitu. Sehingga Bapak Ibu pada saat kita mengajar di kelas, kita diharapkan untuk memberikan sebuah pemahaman bermakna. Seperti di mata pelajaran saya Bapak Ibu. Mata pelajaran seni itu kan pilihan deh, dan itu bakat. Tidak mungkin si Erni, misalkan siswa kelas 9A, dia itu akan menari sampai nanti dia tua. Tetapi dengan pelajaran seni tari yang dia ambil di masa-masa sekolah dapat bermakna pada saat dia tidak belajar seni lagi. Misalkan pada saat belajar pola lantai begitu, di saat belajar pola lantai, si Erni itu kan akan belajar bagaimana memposisikan penari 1, penari 2, penari 3, penari 4. Membuat pola segi 4 kan tidak boleh jaraknya tidak sama, ya enggak? Kalau jaraknya tidak sama, nanti bisa jadi bujur sangkar atau jadi jajaran ginjal, bahkan jadi belah ketupat begitu kan. Maka dalam pemahaman bermakna yang dibawa dia sampai ke dia tua adalah, oh ternyata dalam bertetangga kita harus saling menghormati, jaga jarak, jaga sopan santun, jaga tutur kata. Itu dalam pelajaran tari loh sebenarnya. Tapi nilai itu yang harus kita bawa ke dalam
kehidupan nanti. Nah, itulah pemahaman berapa yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Saya akui, kalau saya ketemu orangnya saya mau sungkem ini yang membuat kurikulum mencetuskan kurikulum merdeka, merumuskan bagaimana bentuknya menjadi sebuah pemahaman yang integralnya adalah ke kepribadian yang luhur begitu Bapak Ibu. Jadi goal pointnya kebajikan universal ada di profil pelajar Pancasila. Sepakat ya? Oke. Biar tidak tegang Bapak Ibu, sepanjang perjalanan nanti sampai materi ke-6, apabila ada kata-kata satu, silakan tepuk satu kali. Satu. Nah, kalau ada kata-kata dua, tepuk dua kali. Nah, nanti kalau seandainya kok di perjalanan saya bilang satu, begitu berarti harus kamu sama kali. Nah, ini coba gitu ya, tunggu ya, ngantuk gitu. Ini ya sedikit loh ya, tapi sambil berjalan gitu. Oke, ada yang sampaikan Bu, monggo atau berpendapat lain? Atau ada yang sudah ketemu dengan pencetus profil pelajar Pancasila? Saya diberikan nomor WA-nya, nanti saya akan sungkem. Ya. Boleh, monggo Mas Lo. Jadi memang kalau kita belajar esensinya, substansinya itu kalau udah kena itu enak ya. Substansi kalau dari materi ini kan substansinya kan sebetulnya kalau kita ngerti itu tinggal bagaimana mengembangkan gitu ya. Tapi kalau substansinya aja kita nggak kena gitu ya, itu artinya pas kita jalan, pas kita melakukan apa, artinya kita tidak menggambarkan substansi itu gitu. Saya sebetulnya orang matematika itu kan sebetulnya sangat substansi sekali ya. Materinya banyak, tapi kalau intinya itu akhirnya dikembangkan dengan apapun juga bisa. Dasar terbentuk dengan karakter matematika ya, sehingga seperti apa dikatakan Pak Ali tadi ya, sehingga bukan materinya yang dituju, tapi kompetensinya ya. Kompetensi itu sangat tinggi sekali ya interpretasinya, dan itu harus dikuasai guru. Karena sekarang zamannya kompetensi ya. Kalau udah punya kompetensi baru kolaborasinya, sehingga nanti innernya pasti akan muncul dan bisa ada karakter-karakter yang merujuk ke sana. Itu kalau saya ambil benang merahnya. Dan itu kalau bisa dipahamkan ke semua warga sekolah ya, dan semua ada inner-innernya udah mulai dimunculkan, pasti sekolah ini kayak surga ya. Tapi kenapa kita nggak mencoba membuat mimpi gitu kan? Kalau memang semua bisa disinergikan, pasti bisa, asal ada niat. Itu yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Pak Adi. Kemudian kalau yang disampaikan katanya ya, betul sekali. Semua berawal dari sebuah mimpi. Makanya mari kita hidup bersama-sama ya. Ya itu karena dari mimpi itu nanti akan terbukti. Tanpa mimpi kita tidak akan bisa. Bapak Ibu bisa menjadi guru di sekolah ini pun dari mimpi. Mimpi saya akan menjadi guru, atau mimpi saya ingin mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Baik, Bapak Ibu, yang kedua adalah tentang disiplin positif. Materi ini sudah saya urutkan dari pemahaman paradigma belajar sampai nanti akhirnya adalah pada restitusi bagaimana cara menangani siswa. Dalam disiplin positif, coba kita pasti menghubungkan sebuah disiplin itu pada sebuah taat pada peraturan, tepat waktu, iya kan? Betul tidak Bapak Ibu? Iya kan? Kemudian dalam sebuah disiplin positif pasti ada yang sebuah atau kedisiplinan pasti akan bersebelahan, bukan sebelahan nih, bersebelahan dengan yang namanya hukuman. Ya, mungkin Bapak Ibu masih mengalami pada saat zaman sekolah dulu menggunakan sistem poin. Terlambat poin 1, tidak rapi rambutnya Mas, begitu ya. Kalau nggak dipotong di sekolahan, poin 5 begitu ya. Menjadi pengedar langsung DO begitu kan. Nah, di dalam sebuah budaya positif itu tidak berlaku. Disiplin positif itu nggak berlaku. Jadi bagaimana mendisiplinkan dengan mode-mode yang positif dengan tidak memberikan sebuah hukuman, karena tanpa kita sadari dengan kita memberikan hukuman maka kita memberikan bekas-bekas yang menjadi sebuah rasa traumatis. Iya enggak?
Itu lebih aman. Yang tidak aman lagi adalah tatkala trauma itu akan terkeluarkan dan tersalurkan dengan rasa balas dendam. Yang dia jadi korban, pertanyaannya, pelaku, korban kembali ke pelaku. Pelakunya apa? Pelaku rambut gondrong. Jadi korban pemotongan. Setelah itu dia jadi pelakunya lagi, motong rambutnya kancana. Iya enggak? Kan gitu. Jadi disiplin positif ini harus kita tegakkan agar disiplin yang berimbas pada hukuman itu hilang atau semakin kita hindari. Integralnya adalah dengan program sekolah ramah anak. Otomatis kalau sekolah ramah anak diterapkan, sudah menerapkan sekolah ramah guru. Itu pasti, ya. Baik, ini adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Mungkin pada saat dulu, dan saya yakin itu, perangnya orang-orang kita itu, fundernya kita itu pasti disiplin. Nek ra disiplin kenapa? Kena bom bisian, kena bom duluan, kena granat duluan, iya kan? Nah, itu contohnya yang paling tinggi begitu Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin untuk diri sendiri. Ya. Bahkan ada rasa penyesalan kalau misalnya kita terlambat sedikit begitu, berarti kedisiplinan itu sudah tertanam begitu. Ya. Kemudian dalam sebuah disiplin positif, seorang pemimpin pembelajaran, siapa pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu guru semua, kita sekalian, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik. Rasa handar beni, rasa memiliki sekolah itu tinggi, sehingga kita membangun sekolah itu dengan penuh jiwa kedisiplinan dan jiwa legowo atau ikhlas. Puncaknya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif, terbentuk murid yang berkarakter. Berkarakter apa? Golputnya tadi profil pelajar Pancasila, luar biasa pokoknya yang konsep sebuah kurikulum merdeka ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan motivasi perilaku manusia. Dengan adanya disiplin positif, kemudian tadi ada pemahaman terkait paradigma belajar. Sekarang ada 6 pertanyaan. Ya. 1. Berarti gak ngantuk. Tingkat umroh 1 ya, jual. Padahal saya baca ini loh. Ya. Bagaimana kita berperilaku sebenarnya Bapak Ibu? Itu belakang itu begitu. Kayaknya nyamuk pakai gitu ya, badan nyamuk ya gitu. Bagaimana tentang kita berperilaku? Kita berperilaku itu seiranya sendiri apa ada dasarnya? Ada dasarnya ya. Kemudian dia tadi kalau ada jalannya tadi kan menuju ke tingkat kemuliaan, menuju kalau kita umat Islam misalkan saya Al-Quran dan hadis gitu kan. Tujuannya ke mana? Ke masjid gitu. Bagaimana kita berperilaku kan ada pedomannya, ada pegangannya. Kemudian bagaimana yang kedua? Ternyata sudah menantikan ini ya. Untuk saya nggak berdaya yang ketiga loh. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Bukan mengapa kita melakukan sesuatu, tapi mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena binafsi, semua punya berdasarkan dengan ya, dengan nafsu. Keserakahan ada pada dalam setiap diri manusia, itu pasti. Sifat atau motif untuk menguasai pasti ada, iya ada, pasti. Sudah punya 1 pengen 2, sudah punya 3 pengen sak kebon, gitu kan, misalkan begitu. Sudah punya pacar ya mas yang masih bujang-bujang, sudah punya pacar pengen sama yang lain, gitu kan, nggak boleh itu. Tapi itu sifatnya manusia memang seperti itu. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Yo. Kemudian yang pertama, ya, keren, bukan 1 ya, tapi pertama ya. Yang keempat, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau sebuah pujian? Pernah? Pernah ya? Pernah saja, jelas. Apalagi di depan pacar, di depan istri, di depan suami pasti.
yang ibu-ibu itu loh, kalau misalnya mau minta jatah bulannya itu mesti pijat ya dirapikan gitu tempat tidurnya gitu ya. Itu karena ya kodratnya seperti itu memang. Kemudian apa untuk dapat hadiah atau apakah kira-kira alasan orang melakukan sesuatu begitu ya? Apalagi kira-kira teman-teman banyak motifnya ya. Sehingga Bapak Ibu dari motivasi perilaku manusia itu kita bagi dari 5 Bapak Ibu. Yang pertama terkait untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motif yang pertama. Biasanya motivasinya wedi dihukum, takut dihukum, menghindari sesuatu yang kita tidak suka atau tidak disiplinnya itu tadi. Bahwa tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia adalah ini, menghindari hukuman. Berarti dia tidak punya disiplin diri tadi. Nyambung ya dengan yang tadi pertama ya. Oke. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Ini setingkat di atas dari yang tadi. Jadi tidak baik banget ya tidak, tapi sebaiknya dihindari. Bahwa kita berbuat sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nek ono kelas sekolah, kerja pena, tapi cat-cat, nek tidak dipantau, halah, tidak. Itu contoh, karena akan ada pujian atau akan ada ribut sesuatu, ada polling, ada apa, dia kerjanya kelihatan. Tatkala tidak, ya wis. Yang penting ada, dia ada gitu. Tidak semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini sudah ada inisiatif untuk perubahan. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dia menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Ini yang lebih utama. Kemudian Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia, nanti kita akan mengarah ke kebutuhan dasar manusia. Kita hidup itu ada dasarnya Bapak Ibu, dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin sadar atau tidak sadar, kita nanti bisa mengklasifikasikan kita itu butuh dalam bidang apa. Ya, bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu tadi. Kita bertindak pasti punya tujuan. Iya kan? Kita naik dari stasiun A, pasti tujuannya nanti sampai di stasiun X. Iya kan? Bahkan diingatkan, sudah sampai stasiun ini mohon bersiap-siap gitu kan kalau di kereta. Ada yang belum pernah naik kereta? Nanti saya ajak itu di Kliman Green ada kereta-keretaan nanti. Ya, sore biasanya sudah odong-odong gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Karena didasari dengan sebuah kedisiplinan. Ya, untuk yang kita inginkan. Kebutuhan yang pertama adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan sifat fisiologis, ya. Sifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah tinggal, kenyamanan untuk bersosialisasi dengan sekitar, ya. Kemudian ini intinya bagaimana kita bisa bertahan hidup. Ya. Contohnya misalkan, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Anak kita lapar, tetapi orang tuanya tidak memberikan bekal. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kelaparannya itu hilang. Misalkan pinjam atau berbagi dengan temannya, atau PPT ke kantin 2 hutang, misalkan kan begitu ya. Daripada dia pingsan, dia innalillahi, dia kan punya kebutuhan untuk bertahan hidup begitu. Pun dengan pendidikan, di manusia itu melakukan sebuah pembelajaran itu untuk bertahan hidup. Pembelajaran itu kan strategi untuk bagaimana dia hidup, begitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau orang tidak diterima di satu perkumpulan, dia akan merasa terasingkan, termarginalkan, dia enggak. Sehingga kita jangan memarginalkan orang lain. Karena ini adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Ya. Sehingga kalau ada yang nembak diterima, itu sebuah keputusan yang tepat. Tapi kalau sudah punya istri jangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas
atas kemampuannya. Setiap manusia pasti punya potensi yang berbeda, ya kan? Saya mungkin potensinya di dunia gerak seni. Saya disuruh volley, kaiso, nggak bisa. Ya, apalagi sepak bola, saya nggak bisa. Mungkin bisa tapi tidak mahir, begitu kan? Bahkan saya di dunia seni tari pun ahlinya di tari tradisi, tatkala di modern bisa tapi tidak menjiwai. Karena apa? Setiap manusia itu punya ciri khas masing-masing dan itu butuh sebuah pengakuan. Dengan apa? Aktualisasi diri. Panjenengan semuanya bisa dianggap sebagai guru apabila bisa mengaktualisasikan cara pengajarannya kepada siswa di dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan atas pilihan. Kita tidak bisa dipaksa. Saya suka sama A, saya suka sama B, saya suka bidang A, bidang B, tapi tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ke sana loh, kamu harus ke sini. Tidak boleh. Karena apa? Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah sebuah pilihan. Butuh atas pilihannya. Karena apa? Dengan dia memilih pilihannya, dia akan konsep pilihannya. Tatkala saya dipaksa untuk memilih si A, bidang A, yang memaksa itu harus tanggung jawab. Kan begitu? Nanti akan ada seperti itu. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab begitu ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang berhak untuk senang. Sehingga kita tidak boleh membuat orang untuk tidak senang. Tetapi orang lain tidak senang dengan kita, itu pilihan mereka. Ya tidak? Guru, sebagai pendidik, kita boleh tidak disukai oleh siswa. Itu pilihannya mereka kok. Tapi bagaimana caranya kita menyukai semua karakter dari putra-putri kita, sehingga tidak ada lagi nanti namanya diskriminasi, gitu ya. Oke, 3. Gak ada. Tadi ada sampai 2. Terlalu bersemangat Bu Desi ya. 1. Nah, mau telat kan 1? Oke. Semangat banget ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ini diagram kebutuhan manusia ya. Yang pertama adalah yang paling dasar adalah fisiologis. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup aja tidak bisa memenuhi, maka aktualisasi dirinya nggak mungkin bisa terungkapkan. Nah, saya lapor-lapor nggak mungkin ngajar, gitu kan? Maka ini nanti Kak saran ke kepala sekolah. Bagaimana caranya bisa nggak ya di sekolah itu disediakan makan siang begitu ya, misalkan gitu ya. Atau ngebon di kantin 2 dulu gitu misalkan ya. Misalkan begitu ya. Atau bahkan seperti inisiatif di teman-teman tata usaha waktu itu. Masak dewe. Karena dia sadar bahwa kebutuhan fisiologisnya tidak ditahu sekolah. Jadi masak sendiri, bawa lauk sendiri, dibagi-bagi untuk sendiri. Untuk teman-temannya yang ada di sana. Ya, kalau mau ikut jadi member dulu. Kemarin begitu ya. Oke. Kemudian kita langsung ke materi kelima. Setelah kita tadi tahu dan sadar akan kebutuhan kita, maka kita akan merumuskan sebuah keyakinan kelas untuk melakukan proses pembelajaran lebih baik. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas itu penting dan mengapa bukan peraturan kelas? Tata tertib kelas, mengapa? Mengapa? Mengapa kok keyakinan? Gimana dulu? Mau jawab? Jawab terus Pak, dapat apa ini? Dapat. Ya, nyoba jawab ya Pak ya, karena kan ini belum tahu. Cuman kan kalau saya lihat tuh dari 2 kata saja ya Pak. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah peraturan. Kalau peraturan itu kok pesannya itu kayak memaksa gitu Pak. Jadi mungkin ada satu orang atau mungkin beberapa orang membuat peraturan dan kita tuh mengikuti gitu. Pesannya kan kayak memaksa. Kemudian kalau keyakinan itu kok sepertinya tuh sesuatu yang kita memang inginkan gitu Pak. Mungkin yang saya tangkap itu kenapa memilih keyakinan kelas daripada peraturan. Iya, betul sekali.
keyakinan itu pasti bersumber dari diri sendiri. Tapi peraturan itu dasarnya nanti ada like and dislike, suka dan tidak suka, sehingga apa? Terpaksa untuk melaksanakan sebuah peraturan. Dan imbalnya nanti apa bedanya? Sebuah hukuman kalau nggak disiplin, iya nggak? Iya, kan begitu. Terlambat sanksinya sanksi sosial ada, isi konsone, malu dengan temannya, mau dengan bapak ibu guru. Yang kedua poin atau mungkin dipanggil BK, kan begitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Bukan keyakinan penggunaan helm, tapi peraturan menggunakan helm pada saat pakai motor, mengendarai motor. Kenapa? Kenapa? Izin menjawab, menurut saya kenapa peraturan awam menggunakan helm itu penting? Karena untuk menjaga keselamatan dari para pengendara itu sendiri. Seperti itu. Tahunya itu sebuah keselamatan itu dari apa? Apakah dari peraturannya atau dari sebuah keyakinan bahwa nek kalau pakai helm itu akan lebih aman? Dari keyakinan, ya. Oke, betul bahwa dalam sebuah peraturan harapannya menggali sebuah keyakinan. Kita sepakat ya, kalau kita yakin juga sepakat akan sebuah keyakinan bahwa resiko akan berkurang apabila kita menggunakan helm pelindung. Bahkan sebenarnya kalau kita itu apa namanya? Flying fox tingginya nggak seberapa, tapi tetap pakai helm keselamatan, ya enggak? Tubing, padahal yuk sungainya di sawah, nggak begitu dalam juga, tapi harus pakai helm keselamatan. Karena apa? Kita sudah yakin bahwa itu akan melindungi kita, ya enggak? Nah, itulah sebuah keyakinan dalam sebuah peraturan. Tetapi bagaimana teman-teman? Tatkala peraturan di sekolah itu dilaksanakan tidak atas dasar keyakinan, yang terjadi adalah siswa akan merasa takut dan tidak takut, suka dan tidak suka melaksanakan sebuah peraturan tersebut. Oke, bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebuah keyakinan. Betul sekali. Bahwa kita sepakat bahwa kalau tidak menggunakan helm, tingkat keselamatan kita akan berkurang. Bukan keselamatan untuk rahasia polisi ya, tapi untuk diri kita sendiri ya, karena sumbernya dengan Tuhan. Oke. Kemudian dalam menciptakan sebuah program keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama adalah lihat daftar kebajikan. Daftar kebajikannya apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Itu nanti kita daftar kebajikannya akan disusun bersama. Apakah ini tentang akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, kepada tanaman atau lingkungan dan sebagainya. Kemudian setelah itu tentukan nilai-nilai kebajikannya. Oh, nilai kebajikan dalam Tuhan, oke, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif dulu ya. Negatif terbalik, misalkan tidak boleh berkata kasar, tidak boleh tidak sholat zuhur di sekolah, karena ada sebuah yang itu boleh, karena itu masih berbentuk peraturan. Sebelum kita gali menjadi kalimat positif, kan dari peraturan begitu ya. Kemudian setelah ditentukan nilai tersebut, disempurnakan daftar nilai kebajikan yang tadi ke dalam sebuah nilai positif. Contoh, tidak boleh terlambat. Itu kan kata larangan. Sekarang kata positifnya adalah, kalimat positifnya Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Kan begitu? Ada nggak larangan untuk datang terlambat? Nggak ada. Adanya anjuran untuk datang tepat waktu. Tapi di dalamnya nilai keyakinannya adalah kita yang harus tepat waktu bersama atau disiplin. Kan begitu? Akan lebih nyaman kan? Begitu teman-teman. Kemudian setelah disempurnakan, selanjutnya adalah dibuatlah poster seperti ini keyakinan yang ditulis, ini ada nilai kebajikan. Kemudian ini dijadikan rumusan bahwa kita dalam warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah rumah ilmu, yakin bahwa sekolah itu adalah rumah ilmu. Ya, bahwa di sini pasti ada sambungan nama, misalkan
pendidikan itu harus didahulukan, murid itu adalah segalanya, pendidikan itu sebuah pembuka wawasan, kemudian sekolah adalah rumah kedua. Sehingga sepakat bahwa kita warga sekolah ini sepakat bahwa sekolah adalah rumah ilmu untuk masa depan. Ya, bukan harus bersekolah di sekolah, harus berpendidikan di sekolah, belajar di sekolah, tapi sepakat bahwa rumah ini adalah sebuah rumah ilmu begitu. Ya, dibuat poster atau dimuat di media sosial untuk keyakinan sekolah kelas. Selanjutnya adalah ini dalam sebuah pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan itu bisa bersumber nanti adalah kesepakatan bersama antar kita. Saya Bapak Ibu di kelas boleh jadi menyampaikan pengalaman saya membuat kesepakatan belajar pada saat awal tahun ajaran. Tatap muka pertama saya ajak berdiskusi untuk bagaimana skema kita belajar setahun ke depan. Sehingga apa? Kita saling kontrol. Oh, model pembelajarannya ini termasuk membuat asesmen diagnostik. Oh, si A cara belajarnya ini, si B materinya harusnya ini, si C ini tingkatnya sekian. Itu nanti kalau diperlakukan berdasarkan pembentukan keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena apa? Bersifat umum. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bukan larangan. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaliknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak bisa keyakinan kelas itu tidak dilakukan di situ karena apa? Keyakinan kelas bersumber pada hasil kesepakatan bersama yang bersumber dari usulan-usulan warga belajar yang ada di kelas kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Dari sikap atau nilai universal hormat atau menghormati, itu ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin kalau misalkan kita breakdown ke dalam sebuah peraturan yang tadi itu ada peraturan, di sini ada banyak sekali. Mungkin tidak boleh menghilangkan perlengkapan belajar orang lain, tidak boleh saling meminjam pensil, mungkin tidak boleh menghilangkan pensil orang lain, tidak boleh mengambil barang sesuai seenaknya sendiri gitu kan. Itu peraturan-peraturan kan. Tapi dikemas menjadi sebuah keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Simple. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti apa? Dia disiplin, dia sadar diri, punya motivasi diri yang tinggi. Padahal sikap bekerja aja. Kemudian dari nilai kebajikan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan baik. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan sebuah pembagian kelompok tapi ada satu siswa atau beberapa siswa yang tidak diterima dimanapun? Pernah kan? Bahkan merasa termarginal atau bahkan Bapak Ibu sendiri pada saat kita di sekolah dulu, mau kelompok ini kok nggak mau menerima, mau kelompok ini kok ada segitu kok nggak mau gitu ya? Ya karena tidak ada keyakinan berkelas bersama. Tak lain dilaksanakan, saling menghormati, saling memberikan rasa aman, itu akan terjadi. Satu, Bu Desi lagi kaget, lagi jeruk teh ya, langsung kaget dulu gitu ya. Mohon maaf atas segala surprise-nya ini ya. Baik, dari sebuah keyakinan nanti kita bisa mengklasifikasikan dengan apakah itu keyakinan yang terdengar, terlihat atau dalam berperilaku. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya yakin setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas, ada enggak yang masih saja melanggar? Masih sih balelo ya mesti ngomong. Ya. Terkait yang pertama, bahwa segitiga restitusi adalah sebuah strategi Bapak Ibu bagaimana kita menangani permasalahan siswa tanpa membuat permasalahan yang baru, tanpa memberikan bekas kepada peserta didik yang kita tangani. Ya, karena
segitiga restitusi itu diharapkan bisa mengembalikan peserta didik sadar akan apa yang dia lakukan, dan solusinya bukan dari kita tapi dari peserta didik itu sendiri. Enak ya jadi dulu ya, update apa saja gitu. Nah, tahap-tahap dari segitiga restitusi Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menangani sebuah masalah, kita stabilkan identitasnya. Jangan sampai kita menerima masalah yang tidak valid, yang tidak betul. Mungkin ada laporan dari A, B, C, oke, kita duduk bersama, betul apa tidak kita klarifikasi. Setelah kita stabilkan masalah identitasnya itu, permasalahan tersebut, kita memvalidasi tindakan yang salah, bahwa iya kan kalau tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu. Maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian bagaimana solusinya, kita arahkan untuk membuat sebuah solusi. Ini adalah sebuah segitiga restitusi, ya, restitusi. Nah, agak dipercepat saja mungkin. Ini contoh bagaimana menangani permasalahan siswa yang dilakukan dengan model segitiga restitusi. Bisa? Oh, boleh. Agak dipercepat saja karena memang ini 10 menit. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi saya kata orang dipanggil haji ke sini. Orang sedangkan Ya, tahu alasannya dilakukan ke sini. ya, Hah? ya, Tidak tahu. Tadi pagi diberikan laporan oleh Polres ya. Katanya kamu tadi cuma marah-marah sampai meja. Kenapa? Proses ini adalah proses bagaimana kita menstabilkan identitas. Ya, menanyakan apakah itu betul apa tidak. Karena saya mendapat laporan dari orang lain, tidak menerima sendiri, dapat mengalami sendiri. saya kata ternyata kejadiannya sekarang rumah tempat ya. Soalnya kan waktu itu aku ngerjain tugas dari pagi itu udah ada soalnya saya saya marah udah kerja Sampai berapa itu? iya Terus seperti itu. soalnya kan kebetulan Wajar sih Bin, kalau kamu sampai emosi ya, tindakan kita juga tidak digunakan. Kalau saya jadi kamu ya, nah, mungkin melakukan hal yang hampir sama, tapi bisa lah bukan oke. Masih nggak sih Bin, keyakinan di kelas itu seperti Ya, apa? tahap selanjutnya yang kedua adalah bagaimana meyakinkan, memvalidasi keyakinannya tadi. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak gitu. Lantas kira-kira perbuatanmu tadi itu tindakanmu tadi yang marah, kemudian sampai sebenarnya kira-kira itu melanggar keyakinan kita. Layaknya apa sih? iya Ya. iya Nah, kalau yang juga memberikan meja juga masih itu keyakinan untuk memperbaiki keyakinan kelas yang kamu langgar itu, kamu akan
bertetangga. Saya akan berbuat lebih sabar, terus tidak mengerti lagi, dan jika ada yang mencontek langsung bilang ke guru magang. Yakin ya teman-teman, yakin. Ada apresiasi tidak kamu untuk menjaga apa yang kamu kerjakan, dan Pak Aris mengapresiasi tindakan. Ya, jadi saya tidak berikan solusi di situ. Solusi itu muncul dari anak sendiri, pemahamannya anak. Salah enggak? Salah, sesuai keyakinan dia tidak. Berarti bagaimana solusinya? Saya akan lebih hati-hati, lebih kontrol emosi dan sebagainya. Jadi kita menuntut anak untuk memecahkan solusinya sendiri. Itulah tugas posisi kontrol sebagai manajer, begitu ya. Oke. Sehingga Bapak Ibu, dari hasil tadi sekelumit, nanti kalau lengkapnya bisa dilihat di YouTube saya. Kemudian sudah tahu ya YouTube saya ya, iyalah kalau masih tidak tahu. Kemudian tentang pengulasan pemahaman bermakna bisa dilihat di TikTok saya ya, itu sudah FYP banget ya, bahkan sudah menghasilkan cuan begitu. Baik, bahwa posisi kontrol itu kita gunakan untuk bagaimana menangani sebuah permasalahan yang ada pada siswa. Kalau tadi kira-kira kita saya jadi apa tadi ya, di posisi mana? Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman maupun cemoohan-cemoohan baik verbal maupun fisik. Itu kalau posisi penghukum. Itu zaman kita dulu. Tanpa perhatikan menghapus pelayan, ya kan? Itu zaman kita dulu jadi siswa gitu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya gini, "Kue Luna, gara-gara kamu tidak memperhatikan, yang lain pun jadi ikut rame." Nah, kan jadi merasa bersalah anaknya itu. Bisa tidak sih dilaksanakan? Dulu bisa, tapi efeknya dia akan menjadi sebuah pendendam. Dia merasa, "Kok aku salah ya, minder." Ya. Kemudian yang tiga adalah guru memposisikan sebagai teman, care, ya enggak? Merasa menjadi bestie begitu. Bisa tidak dilakukan? Bisa. Tapi efeknya, semua ada efeknya Bapak Ibu. Efeknya adalah dia akan ketergantungan kepada kita. Bahkan kalau terlalu dekat itu akan membahayakan. Terlalu dekat dengan murid berbahaya, terlalu jauh dengan murid juga berbahaya. Apalagi murid era sekarang, mohon maaf, perkembangannya jauh lebih pesat di dunia. Generasi Z, generasi milenial itu, generasi HP itu, bahkan dia lebih tahu 10 kali di depan kita daripada kita. Iya enggak? Iya, jujur saja saya belajar TikTok itu dari siswa saya. Saya tidak mau buat TikTok awalnya, tapi anak-anak itu ngirim tugasnya maunya lewat TikTok, akhirnya saya membuat TikTok begitu. Jadi era sekarang itu terlalu dekat dengan siswa, dengan murid juga tidak baik, terlalu jauh juga tidak baik. Di posisi teman ini menjadi teman itu baik, tetapi perlu kehati-hatian agar tidak tergantung. Ketergantungan siswa pada kita tinggi. Kemudian di posisi pemantau, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang. Kita bukan orang tua penuh di sini Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengawasi, ya harus bertanggung jawab dengan apa yang kita awasi, kan begitu. Nah, yang paling tepat adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mengajak berkolaborasi bersama dan memecahkan solusi secara bersama-sama. Tugasnya kita adalah mengarahkan dan membimbing. Nah, ya, kesimpulannya Bapak Ibu di penghujung ini adalah bahwa melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah, sehingga tidak ada trauma yang mendalam di antara kesalahan yang ada di peserta didik yang dia lakukan. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu lebih jauh? Ya, monggo Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Baik, tadi kan mengenai ini ya, mengenai keyakinan kelas. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait keyakinan kelas, tadi kan ada beberapa untuk memotivasi anak agar dia yakin dengan kelasnya. Itu ada beberapa cara seperti membuat kesepakatan kelas dengan menyempurnakannya dengan kalimat yang positif. Ya. Nah, kemudian tidak dianjurkan untuk memberikan peraturan kelas karena itu bersifat seperti memaksa. Nah, yang sebenarnya adalah ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas dan guru mapel masing-masing juga membuat kesepakatan kelas yang mungkin bersifat memaksa, seperti tidak boleh bermain HP selama kegiatan pembelajaran. Nah, apakah kesepakatan yang dibuat guru mapel ini perlu dilakukan apa cukup dengan mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu? Sekarang aja, barangkali izin bertanya, tadi kan menginformasikan jika memang untuk disiplin positifnya salah satunya disiplin peraturan yang ada di kelas. Nah, misalkan ada salah satu peserta didik yang mungkin cara belajarnya bisa mendengarkan musik ataupun yang lain. Tapi kan ada peserta didik lain juga yang mungkin cara belajarnya dia lebih suka suasana yang hening. Nah, kira-kira bagaimana untuk mensiasati hal tersebut agar dua cara belajar yang berbeda pada berbeda peserta didik itu bisa dilakukan di waktu yang sama. Terima kasih. baik, tepuk tangan. Pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya pun semoga bisa luar biasa ya. Yang pertama terkait dengan keyakinan kelas, yang kedua tentang bagaimana cara belajar. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, karena akan lebih simpel. Di dunia modern sekarang itu akan sangat bisa dilaksanakan di satu waktu yang bersamaan. Anak-anak dengan cara belajar A, B, C pasti punya runtutan konsekuensi yang berbeda, ya kan? Tatkala anak yang belajarnya auditori atau dengan menggunakan musik yang lebih mengenang, anak-anak bawa headset ya kan? Musiknya pun belum tentu konengan, mungkin HP masuk dulu. Mungkin musik yang slow, musik bossa nova, atau mungkin musik metal, dia akan mudeng begitu kan? Tapi sebelahnya sama-sama auditori, tetapi dia musiknya berbeda genrenya. Silakan pakai headset, sehingga musik itu dinikmati oleh dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengklasifikasian harus berdasarkan sebuah asesmen. Betul-betul di asesmen, jangan sampai kita salah menduga. Oke? Bisa diterima? Oke, silakan dicoba. Mari kita coba. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana guru A, mapel B tetap ada larangan, berarti itu bukan sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan itu sifatnya tadi universal, bisa dilaksanakan mapel A, B, C dan harus bernafaskan kalimat positif. Tidak boleh bermain atau menggunakan HP pada saat pelajaran. Bisa enggak kalau misalkan saya di mapel seni tari, kemudian mapel bahasa Inggris, sama-sama memperlakukan itu? Sama kan, berlaku tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran. Tetapi kalimatnya kita ubah. HP digunakan hanya untuk pembelajaran. Sepakat? Kan bisa digunakan di mapel saya, juga masih bisa digunakan di mapel lainnya. Bahkan di kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran lainnya. Kalau itu intinya kan kalau nggak digunakan untuk pembelajaran ya disimpan, nggak boleh digunakan, dioperasikan. Kan begitu. Nah makanya sebuah keyakinan kelas bersifat universal, tidak spesifik. Tidak spesifiknya bagaimana? Itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Ini kita belum membahas terkait dengan keyakinan sekolah.
masih keyakinan di lingkup kelas. Maka dari itu tahap yang pertama kita gali nilai apa yang akan kita munculkan. Kemudian yang kedua adalah dari nilai-nilai itu peraturan yang muncul apa saja. Setelah peraturan yang muncul kita kembalikan. Oh, ini kalimat negatif sekarang jadikan kalimat positif. Dari kalimat positif yang mirip itu apa? Oh, poin 1, 3, 4, 6 itu mirip. Itu tentang kedisiplinan, tentang penggunaan HP misalkan. Maka kita rumuskan tentang disiplin menggunakan HP. Poinnya apa? Oh, ternyata HP digunakan pada saat pembelajaran saja. Jangan hanya, kalau hanya berarti pemaksaan. Hati-hati ya. Makanya, oke, karena waktu terbatas, Bapak Ibu, kita hanya sampai ke diskusi ini. Lain lagi nanti di saat kelas komunitas praktisi, nanti kita akan mencoba bagaimana mendesain sebuah keyakinan kelas. Ya, kita bagaimana mendesain. Nanti ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru. Bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas. Sepakat ya? Bisa diterima? Ya, semoga ini bisa membantu kita bersama membangun karakter peserta didik kita semuanya. Baik, Bapak Ibu siapa yang mau? Iya, betul. Berarti tidak akan saya lanjutkan ya. Berarti sudah nonton TikTok saya. Apa? Ada kemauan, ada tindakan. Ada kemauan, ada tindakan, kesempatan itu hilang. Iya tidak? Poinnya adalah itu. Bagaimana kita akan membentuk sebuah budaya positif kalau kemauan kita tidak kita eksekusi langsung. Siap untuk mengeksekusi ini? Niatnya apa? Lillahi ta'ala, untuk pendidikan yang lebih maju dengan kita menanamkan akhlak-akhlak yang baik kepada peserta didik kita. Karena apa? Guru tidak mungkin jadi kaya, tapi guru punya pintu surga tersendiri, yaitu amalan yang kita tanamkan kepada peserta didik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke bawah saya. Nyanyi bersama ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya buat tadi setelah sholat zuhur. Nah, ini kayaknya Bulia ini yang sering karaokean di tempat usaha ya. Ya bareng-bareng ya. Tahu liriknya kan? Tahu. Saya tuh guru seni budaya tidak bisa nyanyi ya, karena wah fales. Sikini kekondang dia. Ayo amalkan kurikulum merdeka. Cikampek, Tasikmalaya, kuatkan profil pelajar Pancasila. Jakarta ke Jayapura, jangan lupa kita terapkan P5. Madura sampai Papua, lakukan dengan hati penuh bahagia. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk. Bisa menjadi oleh-oleh nanti di kelas ya teman-teman ya. 7, mulai. Sini kekondang dia. Ayo amalkan kurikulum merdeka. Cikampek, Tasikmalaya, kuatkan profil pelajar Pancasila. Jakarta ke Jayapura, jangan lupa kita terapkan P5. Madura sampai Papua, lakukan dengan hati penuh bahagia. Terima kasih. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Ardiansah. Bisa kita beri aplaus sekali lagi. Jadi untuk diskusinya, apakah masih mau berlanjut ini? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman semuanya di sini. Sepertinya sudah cukup jelas, ya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat.
ada berbagai macam hal yang kita dapatkan. Tadi materi yang diberikan dari Pak Ardi sangatlah runtut sekali. Dari kita pertama mengetahui tentang paradigma pengertian pembelajaran, kemudian setelah itu kita mengetahui sesungguhnya kebutuhan manusia itu seperti apa, dan kita juga tugasnya di sini khususnya sebagai guru itu bagaimana dalam menghadapi peserta didik kita. Mungkin cukup itu saja untuk kegiatan kita pada siang hari ini, teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan ini, dalam mendampingi kegiatan ini ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah sama-sama. Ya, sekian untuk acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.